Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ada kabar gembira untuk P2 dan P3 dari Dirjen GTK Prof Nunuk. Ternyata peluang lulus P2 dan P3 di P3K 2023 itu sangat besar. Wow. Ini tentunya menjadi salah satu informasi yang ditunggu-tunggu oleh pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya, di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu guru yang terhormat, di sini ada penjelasan terbaru dari Dirjen Nunuk ya soal pengangkatan P3K Guru 2023, P1 aman, P2 hingga P4. Di situ ada tanda tanya. Nah, di sini dibahasakan oleh jpnn.com Jakarta yang meliput interaksi antara Dirjen GTK Prof Nunuk dengan Fortadik ya, atau Forum Wartawan Pendidikan Kebudayaan di Jakarta Bapak Ibu ya. Di sini dibahasakan bahwa untuk pendaftaran CPNS 2023 dan P3K sudah dimulai sejak tadi malam ya, namun masih banyak honorer yang belum berani mendaftar karena masih menunggu perkembangan, apalagi pendaftaran ditutup pada 9 Oktober mendatang ya. Jadi memang kita harus mengakui Bapak Ibu ya, bahwa meskipun pendaftaran P3K sudah dibuka, tapi kita perhatikan masih banyak guru-guru honorer itu yang belum melakukan pendaftaran, mungkin karena mereka masih mencari-cari informasi terkait dengan formasi. Khususnya P3K Guru 2023, ada banyak pertanyaan dari guru lulus passing rate hasil seleksi P3K 2021. Apakah mereka perlu membuat akun kembali atau tidak Bapak Ibu ya? Nah, oke. Dan apakah mereka akan dites kembali atau tidak? Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Prof Nunuk Suryani mengungkapkan ya, semua guru honorer ya, ingat ya, di sini kita lihat ya, semua guru honorer tanpa terkecuali harus membuat akun baru di portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tujuannya untuk mengetahui update data guru honorer, berapa banyak yang sudah resign dan meninggal dan lain-lain. Nah, sepertinya inilah yang menjadi alasan utama kenapa guru-guru honorer terutama yang sudah memiliki akun SSCASN tahun 2021 itu wajib untuk membuat akun kembali, karena tujuan dari Kemendikbudristek melakukan update terbaru yaitu adalah untuk mengetahui update data guru honorer, berapa banyak guru honorer yang sudah berhenti atau racing atau meninggal dunia dan lain-lainnya, sehingga perlu dilakukan pembuatan akun baru Bapak Ibu ya. Jadi intinya P1 tetap buat akun baru ya, begitu juga P2, P3 hingga P4. Itu dikatakan langsung oleh Dirjen Nunuk dalam Coffee Morning Dirjen GTK Kemdikbudristek bersama Forum Wartawan Pendidikan Kebudayaan Fortadik Bapak Ibu ya, di Jakarta Kamis 21 September 2023. Seperti itu kira-kira ya. Nah, akun baru ini lanjutnya dibuat di SSCASN BKN dan bukan di portal PPPK Guru Kemdikbud.co.id. Jadi portal P3K Guru milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ini hanya menyajikan informasi. Begitu juga pendaftaran semuanya melalui satu pintu Bapak Ibu ya, di SSCASN. Walaupun harus membuat akun baru dan mendaftar kembali, para guru lulus PG yang notabene adalah P1 ini tidak akan dites
kembali. Mereka, kata Dirjen Nunuk, tinggal ditempatkan saja. Jadi sisa P1 yang belum mendapatkan formasi P3K 2022 ini tinggal tunggu penempatan saja. Ini termasuk 3 ribuan P1 yang sebelumnya penempatannya dibatalkan ya. Jadi termasuk juga P1 yang penempatannya dibatalkan itu harus membuat akun, tetapi tidak perlu dites lagi, tinggal menunggu aja penempatan Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini dibahasakan juga apakah semua P1 akan ditempatkan tahun ini. Nah, ini juga ada yang mempertanyakan apakah semua P1 akan ditempatkan tahun ini. Nah, di sini dijawab oleh Dirjen Nunuk mengungkapkan belum semuanya, sebab dari 62 ribuan P1 tanpa formasi P3K 2022 setelah diupayakan Kemendikbudristek masih tersisa 12.276 guru lulus passing grade. Jadi ada sekitar Bapak Ibu ya 12.276 guru lulus passing grade yang belum diangkat ya di P3K Guru 2023. Nah, upaya Kemendikbudristek ini dimulai dari diterbitkannya regulasi ya untuk guru mapel bahasa Inggris lewat linearitas sehingga mereka menjadi guru kelas di SD. Jadi salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek ya agar guru lulus PG banyak ditempatkan itu dengan menerbitkan regulasi agar guru bahasa Inggris itu bisa linear dengan SD. Begitu juga untuk guru mapel prakarya dan kewirausahaan PKWU yang penempatannya sesuai ijazah. Ambil contoh guru PKWU yang ijazahnya menjadi IPA, maka bisa mengajar sesuai dengan ijazahnya. Artinya tidak harus PKWU, tetapi informasi yang sesuai dengan ijazah guru yang bersangkutan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kabar baiknya. Bagaimana dengan status P2 atau honorer K2 dan P3 atau honorer negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Nah, ini juga diinformasikan oleh Prof Nunuk. Nah, dan P4 lulusan PPG dan guru honorer negeri maupun swasta yang masa pengabdian di bawah 3 tahun dan tercatat di Dapodik, ternyata semuanya itu punya peluang sama juga. Jadi sama-sama punya peluang besar untuk lulus menjadi ASN P3K guru Bapak Ibu ya. Nah, di sini katakan untuk guru P2 dan P3 nantinya itu dites menggunakan sistem situational judgment test atau ini semacam observasi ya di tes kompetensi teknisnya. Tahun lalu P2 dan P3 hanya dites observasi, sedangkan tahun ini tes CAT BKN juga, namun tesnya bukan pengetahuan. Ini kabar baik dari Prof Nunuk ya. Jadi untuk tes dari P2 dan P3 tes CAT-nya nanti itu tesnya bukan pengetahuan. Jelas di sini katakan tesnya bukan pengetahuan, tapi pada SJT yang lebih membahas pada proses pembelajarannya. Jadi kalau dikatakan sistem situational judgment test untuk P2 dan P3 itu terkait dengan tupoksi kita. Soal-soalnya nanti itu terkait dengan tupoksi kita sebagai seorang guru, bagaimana melaksanakan proses PBM atau pembelajaran yang menarik di kelas Bapak Ibu. Itu sesuai, bukan tes pengetahuan. Tentunya ini membuka peluang besar untuk P2 dan P3 lolos menjadi ASN P3K. Nah, untuk peserta dari pelamar umum atau P4 tambahnya menggunakan CAT kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bagi pelamar bersertifikat pendidik diberikan afirmasi kompetensi teknis itu sebanyak 100% Bapak Ibu ya. Oke, wow, luar biasa. Prinsipnya tegas Nunuk, walaupun di dalam Kepmenpan RB tentang juknis pengadaan P3K Guru 2023 di instansi daerah tidak menjabarkan detail soal keberadaan P1 hingga P4, tetapi mekanisme pengisian formasi tetap sama seperti tahun lalu. Nah, jadi sudah semakin jelas ya bahwa tetap diberlakukan P1 hingga P4 dan mekanisme pengisian formasi itu sama dengan tahun lalu, di mana pengisian kebutuhan formasi P3K Guru itu mengutamakan P1 dulu, kemudian P2, jika masih ada sisa formasi lanjut lagi ke P3 dan P4. Wow, ini sih luar biasa sekali ya. Kami juga menyiapkan juknis untuk penempatan pelamar prioritas yang sosialisasinya sementara berjalan ya. Jadi insya Allah nanti itu akan ada juknis untuk penempatan pelamar prioritas ini ya. Ada bocoran dari Prof Nunuk ya, bahwasanya akan ada juknis untuk penempatan pelamar prioritas yang sosialisasinya sementara berjalan. Insya Allah nanti akan segera beredar itu juknisnya, dan insya Allah kami akan membahas juga di konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.